Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya saking melimpahnya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, niscaya tidak akan bisa dihitung. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman Islam yang terang benderang. La nabiyya wa la rasul ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan kita tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hadis ini menyebutkan 3 hal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa disertai harapan. Ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Sesungguhnya berdoa disertai harapan, karena doa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang tergesa-gesa dalam meminta pengabulan doa, lalu meninggalkan doa karena tidak kunjung dikabulkan.
Ini termasuk salah satu penghalang terkabulnya doa. Kita dilarang tergesa-gesa. Kita dilarang tergesa-gesa pengabulan doa supaya tidak putus harapan terhadap pengabulan doanya, kendati memakan waktu yang cukup lama. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang penuh harap dan mendesak dalam doanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi, selagi seorang hamba mendesak dalam doanya dan menginginkan doanya dikabulkan tanpa memutus harapan, maka kemungkinan pengabulan doanya akan semakin besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoa mohon ampunan dengan mendesak disertai harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghasilkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor terpenting terampunkannya dosa ialah tidak mengharapkan pengampunan selain kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia mengerjakan dosa. Karena seorang hamba itu tahu yang bisa mengampuni dosanya dan menghindarkan siksa dari apa yang dilakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kendati dosa-dosa dan kesalahan amat banyak, itu semua tidak terlalu besar bagi Allah jikalau kita meminta ampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memperbesar keinginannya, karena tidak satupun yang sulit dan besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah senantiasa beristighfar. Ya ibni Adam, lau balaghat dhunubaka wanana sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajari aku doa yang akan aku panjatkan dalam sholatku. Kemudian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Karenanya ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan darimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obat dari dosa-dosa adalah beristighfar. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya setiap penyakit mempunyai obat, dan obat dosa ialah istighfar. Siapa saja, dosa-dosa siapa saja dan kesalahannya yang tidak terhitung, hendaknya ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabaha maghfirah. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu
dengan memberikan ampunan seluruh bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.